barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal muslimun wal muslimat, al ikhwan wal akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, sekarang hari atau tanggal 30 Rajab, ya, artinya di akhir bulan Rajab. Insyaallah kita akan sebentar lagi masuk bulan Sya'ban, kemudian habis Sya'ban apa ikhwan? Ramadan, ya. Alhamdulillah sampai sejauh ini Allah masih beri kita kesehatan, rasa aman, itu patut kita syukuri. Seorang mukmin yang shadiq, yang jujur imannya, ketika dia mendekati bulan Ramadan dia akan bahagia. Seorang yang benar imannya, baik jiwanya, dia akan senang dengan datangnya bulan Ramadan. Sebagaimana para ulama terdahulu, ulama salaf rahimahumullah, dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, qala ba'dus salaf kanu yad'una Allah sittata ashhur an yuballighahum syahra Ramadan. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ulama dahulu, ulama salaf, ulama pendahulu kita. Salaf artinya apa? Secara bahasa pendahulu, orang-orang saleh, salafus saleh. Ulama saleh generasi terdahulu itu mereka yad'un Allah, memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta apa? Ikhwan wal akhwat, selama 6 bulan mereka berdoa meminta supaya apa? Dikabulkan, supaya dipertemukan, diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Ini kita tinggal sebulan lagi. Para ulama dulu 6 bulan sebelum Ramadan sudah berdoa. Tatkala sholat, memohon langsung kepada Allah, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku pada bulan Ramadan. Karena mereka itu tahu apa keistimewaan bulan Ramadan. Bulan diturunkan Al-Quran. Di dalam bulan Ramadan ada 1 malam lebih baik dari 1000 bulan. Maka mereka lebih giat untuk beribadah. Belum lagi di hadis dikatakan orang yang merasakan berjumpa dengan bulan Ramadan itu merasakan kenikmatan yang luar biasa. Pahalanya banyak yang dia dapat dibanding orang yang lebih dahulu meninggal dunia sebelum berjumpa dengan bulan Ramadan. Artinya ulama mereka lah yang paling tahu keistimewaan bulan Ramadan. Mereka apa tadi? Berdoa 6 bulan sebelum Ramadan supaya disampaikan kepada bulan Ramadan, supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ini kata Ibnu Rajab Al-Hambali, "Tsumma yad'una Allah sittata ashhur an yataqabbala minhum." Setelah berjumpa dengan bulan Ramadan, setelah Ramadan, 6 bulan setelah Ramadan, apa doanya? An yataqabbal. Semoga Allah menerima amalan-amalan ketika bulan Ramadan. Ini kebiasaan ulama salaf. Makanya sangat miris, semoga kita tidak termasuk Bapak Ibu, orang yang ketika berjumpa, dia bertemu dengan bulan Ramadan tapi biasa-biasa aja. Apa hatinya? Ya biasa, nggak ada yang istimewa, adem ayem bahasanya. Nggak ada yang istimewa. Ya, seperti tidak ada hal yang spesial. Nah ini kita khawatir kepada diri kita termasuk orang-orang seperti ini. Maka kita berusaha Bapak Ibu untuk kembali mengkaji, ya, membaca tentang ayat-ayat berkaitan dengan bulan Ramadan, hadis-hadis tentang fikih Ramadan dan seterusnya. Supaya apa?
terus tumbuh semangat kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Karena jujur iman kita ini naik turun. Iman kita naik turun. Kita tidak bisa samakan. Belum tentu Ramadan yang telah lalu itu atau Ramadan yang akan datang sama dengan Ramadan yang telah lalu. Mungkin yang telah lalu, insya Allah saya bisa, semangat. Belum tentu. Karena motivasi orang berbeda-beda. Kita harus timbulkan infak di bulan Ramadan, ibadah haji atau ibadah umrah di bulan Ramadan, iktikaf dan seterusnya. Dengan kita memurajaah lagi, artinya kita memurajaah ilmu lagi, mencari ilmu tentang bulan Ramadan. Insya Allah ilmu itu menjadi bekal kita untuk tersemangat istiqomah beribadah selama di bulan Ramadan. Pertanyaannya, kenapa kita harus bahagia? Kenapa kita harus bergembira, senang ketika menyambut bulan Ramadan? Yaitu tadi, karena keberkahan, banyak kebaikan, kemuliaan di dalam bulan suci Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak, iftaradallahu alaikum siyamahu." Kata Nabi SAW, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Ini ketika awal masuk bulan Ramadan, Nabi bersabda kepada para sahabat Nabi SAW. Apakah ketika masuk bulan Muharram ada Nabi mengatakan telah datang bulan Muharram misalkan? Termasuk bulan Muharram termasuk bulan haram, bulan suci di antara 4 bulan yang suci. Dan tidak ada di bulan yang lain. Nabi bersabda hanya ketika masuk bulan Ramadan. Qad ja'akum syahrul Ramadan. Apakah sahabat tidak tahu telah datang bulan Ramadan? Tahu. Cuma Nabi pertegas lagi, kata Nabi, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, iftaradallahu alaikum siyamahu. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Dikatakan kata Nabi, syahrun mubarak. Dia adalah bulan yang diberkahi. Berkah itu apa? Banyak kebaikan dan langgeng kebaikannya. Banyak terus datang. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Ketahuilah bahwasanya Allah mewajibkan atas kalian puasa di bulan tersebut. Jadi Bapak Ibu, siapa yang mewajibkan kita puasa di bulan Ramadan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan kita yang menciptakan langit dan bumi, yang memberikan kita kesehatan nafas. Allah Tuhan kita menyuruh kita, mewajibkan kepada kita untuk berpuasa. Iftarada, fardun, dari kata fardun artinya wajib. Puasa Ramadan itu hukumnya wajib, fardu, ya, fardu ain. Tuftahu fihi abwabul jannah. Kata Nabi SAW bahwasannya ketika masuk bulan Ramadan, pintu-pintu surga itu dibuka. Wa tughlaqu fihi al-abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fi syayatin. Perhatikan Bapak Ibu, lihat ini keutamaan. Dalam satu hadis Nabi sebutkan keutamaan bulan Ramadan. Dibuka pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, setan-setan dibelenggu. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang dijauhkan dari kebaikan hari tersebut, maka dia telah jauh dari kebaikan. Ada beberapa keistimewaannya. Dikatakan syahrun mubarak dalam hadis ini. Kemudian dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, setan dibelenggu. Apakah ada di bulan yang lain seperti ini? Bapak Ibu, pertanyaannya, apakah ada bulan selain bulan Ramadan yang halnya seperti ini? Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Ya pasti kita orang beriman ketika mendengar seperti ini merasakan apa? Semangat untuk menggapai kebaikan yang ada di dalam bulan suci Ramadan.
Dikatakan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala, ya, Hay'ah Kibar Ulama. Beliau adalah anggota mufti, ya, Hay'ah Kibar Ulama di Saudi Arabia. Beliau masih hidup hafizahullah taala. Beliau mengatakan hadzal hadis bisyarah li ibadillahi salihin bi qudumi syahri Ramadan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam hafizahullah mengatakan hadis yang kita bacakan tadi itu merupakan bisyarah, busra. Apa itu busra? Kabar gembira. Setelah tahu bahasa Arab, anak sedikit apa ya? Dulu kawan ada nama orang tuanya Busra, jadi bulian. Busra apa? Rupanya bagus artinya. Busra adalah kabar gembira, bisyarah. Ya. Kata beliau hafizallah, di dalam hadis ini adalah ada bisyarah, ada kabar gembira untuk hamba-hamba yang saleh dengan datangnya bulan Ramadan. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara sahabah radhiyallahu anhum biqudumihi. Kenapa? Karena Nabi langsung mengabarkan kepada para sahabat beliau tentang kedatangan bulan suci Ramadan. Walaysa hadza ikhbaran mujarradan. Beliau tahu bahwasanya ini bukan sekedar kabar tanpa ada faedahnya. Ucapan Nabi pasti berfaedah, ya, pasti berfaedah. Cuman terkadang kita karena kusurul faham, karena jeleknya pemahaman kita, karena kurang dalamnya kita memahami hadis, seringkali kita dibacakan hadis tanpa satupun kita mengambil faedah. Contoh innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niat. Seseorang itu mendapatkan pahala tergantung niatnya. Itu Al-Bukhari menaruh hadis itu di awal bab kitab sahih beliau. Imam Nawawi di dalam kitab Arba'in An-Nawawi, dan banyak ulama-ulama mengatakan hadis itu luar biasa faedahnya. Tapi terkadang kita karena kusurul faham, karena jelek kurang pemahaman kita, sehingga kita tidak dapat mengambil faedah. Atau karena banyaknya dosa kita, sehingga Allah enggan memberi kita pemahaman, memberi ilmu. Nasallahu salamah. Bal ma'nahu, maknanya adalah hadis tadi, maknanya adalah kata beliau hafizahullahu ta'ala, bisyaratuhum bimausimin azim. Hadis ini merupakan kabar gembira Bapak Ibu, kabar gembira tentang kedatangnya musim ibadah yang agung. Musim ibadah. Jadi bulan Ramadan itu merupakan musim ibadah. Dan Allah berkehendak memilih bulan apa saja yang Allah kehendaki sebagai bulan yang agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 68, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qasas ayat 68, wa rabbuka yakhluqu ma yasha. Allah itu menciptakan apapun saja sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap af'al perbuatan Allah pasti ada hikmahnya. Walaupun terkadang kita melihat hal itu buruk untuk kita, musibah misalkan, mungkin buruk bagi kita, tapi pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Takdir Allah pasti ada hikmahnya. Wa yakhtar, dan Allah berkehendak memilih waktu mana sebagai waktu yang agung, atau manusia mana yang Allah jadikan dia sebagai rasul yang agung misalkan, atau tempat yang agung. Itu atas kehendak Allah. Allah memilih Haramain Syarifain sebagai kota suci. Allah memilih bulan Ramadan sebagai bulan yang mulia. Di situ diturunkan Al-Qur'an. Ada Lailatul Qadar. Allah memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang paling mulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjadikan Ibrahim Khalilur Rahman
Kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad juga dijuluki sebagai kekasih Allah. Allah pilih malaikat Jibril sebagai malaikat yang menyampaikan wahyu. Allah katakan wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabb kalian yaitu Allah Subhanahu wa taala ya atas kehendak Dia. Bebas Allah mau menciptakan apa, Allah akan memilih sesuatu yang agung, terserah Allah Subhanahu wa taala. Ini bak kata mukaddimah kita, ya, mukaddimah. Sebagaimana antum tahu bahwasanya kajian kita yaitu kajian yang membahas tentang kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Maka ada beberapa hal yang ingin Anda sampaikan, Bapak Ibu. Kita ini harus banyak-banyak bersyukur. Anda katakan di tempat kita, tidak jauh dari tempat tinggal Bapak Ibu, ada sebuah masjid, ada sebuah tempat yang di sana bisa didatangi untuk pengajian, untuk sholat jamaah. Ini merupakan nikmat yang besar. Nikmat apa tidak Bapak Ibu? Wallahi nikmat. Banyak ikhwan kita mengadukan kepada kita yang di daerah-daerah pelosok sana, mendambakan, menginginkan ada masjid atau musholah saja, supaya kami ikhwan di sana bisa untuk beribadah dengan menegakkan sunnah. Bukan berarti tidak ingin bergabung, karena mereka punya ide, misalkan ingin mendatangkan ustadz, nggak bisa kalau maaf di masjid-masjid yang belum di bawah naungan kita seperti itu. Maka jangan kita lihat, kalau kita ngelihatnya ke atas, antum yang ngiri. Misalkan Abu Darda Pekanbaru, luar biasa ustadznya, Ustadz Murtadha, imamnya luar biasa, punya sanad. Antum ngelihat ke atas itu, memang nggak apa-apa, ingin motivasi, tapi supaya antum lebih bersyukur. Artinya apa? Antum lebih giat lagi mengikuti kajian, kegiatan masjid, meramaikan masjid. Ketika antum melihat ke bawah, kalau antum di Simpang 4 bisa milih Bapak Ibu ya, yang sholat bisa sholat jamaah yang sesuai sunnah misalkan, itu alhamdulillah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang di kampung sana mendambakan, sangat menginginkan hal ini, ya. Wujudkan rasa syukur kita dengan menambah ketaatan kita, menambahkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang dikatakan, ana lupa tadi menyampaikan berkaitan Ramadan, yang dinyatakan dhaif, yang sudah tersebar mengenai bahagia bersenang ketika masuk bulan Ramadan. Lafaznya begini, man faraha bidukhuli ramadhana harramallahu jasadahu ala an-niran. Barang siapa yang bahagia dengan masuknya bulan suci Ramadan, maka jasadnya Allah akan bebaskan dari api neraka. Ini hadis dhaif, bahkan maudhu', palsu, dikatakan oleh para ulama. Bismillah. Baik, kita masuk kepada hadis Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang keberapa? Hadis ke-15. Kita masuk kepada hadis yang 15, yaitu hadis ini berkaitan dengan berakhlak yang mulia. Apa Bapak Ibu? Akhlak yang mulia, di antara akhlak yang mulia di dalam hadis ini. Di hadis yang ke-12 juga berkaitan dengan akhlak, tapi secara umum. Ya, berkaitan dengan akhlak, hadis yang ke-12, tapi secara umum, yang berkaitan dengan di antara min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini akhlak juga seseorang itu, atau di antara tanda bagusnya Islam seseorang. Antum lihat orang ini bagus apa tidak? Keislamannya, agamanya, penerapan agamanya. Bisa dilihat, kata Nabi SAW, tarkuhu ma la ya'ni. Kalau dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat, tidak berfaedah,
dia sangat jaga dirinya, dia menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang positif, baik perkara dunia maupun akhirat, maka insya Allah dia orangnya baik agamanya. Ya, ini hadis yang ke-12. Adapun hadis yang ke-15 yaitu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Rawahul Bukhari wa Muslimun. Kata Nabi SAW, beliau bersabda yang artinya, barang siapa man kana yu'minu billah. Apa artinya Bapak Ibu? Barang siapa yang yu'min, beriman, ya, kepada siapa? Kepada Allah dan hari akhir. Di sini hanya 2 rukun iman yang disebutkan. Yang lain kemana? Itu jadi polemik bagi pensyarah. Ada yang mengatakan disebutkan hanya 2, ini mencakup semua yang 6. Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Nabi SAW, falyakul khairan aw liyasmut. Jadi kalau di antara tanda baiknya seseorang itu juga apa, ditentukan dari apa? Lisannya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan jar. Apa itu jar? Jarun artinya tetangga. Nanti kita jelaskan siapa itu tetangga. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, diulang lagi kata Nabi SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan falyukrim dhaifah, memuliakan tamunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Perkataan yang baik itu adalah tepat sasaran. Artinya begini, bisa jadi ucapan yang diucapkan itu, kita jelaskan sekarang, falyakul khairan. Kata Nabi, hendaklah dia mengucapkan baik, perkataan yang baik. Perkataan baik ini bisa ditinjau, yang pertama, baik ketika dia mengucapkan, makomnya, tempat dia mengucapkan itu harus pas. Bisa jadi perkataan yang benar. Hadis Nabi disampaikan, ayat Al-Quran benar 100%. Tapi makomnya, tempatnya tidak tepat. Ini belum dikatakan tepat sasaran. Adalah orang menimbang-nimbang masalah ini. Terlebih maaf ikhwan, banyak image selentingan-selentingan yang menyindir kita ini jamaah tukang salah dan segala macam. Kita tidak membenarkan 100%. Bisa jadi mereka juga terlalu berlebihan menilai kita atau suuzon saja, tapi kita juga menilai dari kita juga. Bisa jadi memang kita yang kebablasan, artinya oknum yang membuat citra dakwah kita ini jelek. Karena biasa orang yang baru-baru menuntut ilmu itu biasanya, itu tahapan ilmu memang, sejengkal dia sombong, kemudian sejengkal dia tawadhu, sejengkal lagi dia tahu bahwasanya dia tidak tahu. Ya kayak pendekar turun gunung itu di awal-awal memang seperti itu kita rasakan. Pokoknya yang nyimpang salah.
Yang nggak gerak salah atau yang sebaliknya. Padahal masalah itu masih bisa ditolerir, misalkan masalah fikih khilafiyah. Kita perlu mendalami lagi masalah khilafiyah ini. Apakah urgen? Apakah tepat waktu kita sampaikan kepada orang itu? Atau ada masalah yang lebih urgen yang harus kita sampaikan? Nah, ini butuh fikih dakwah. Memahami mad'u kita. Banyak kita langsung, ya memang yang disampaikan adalah hadis Nabi, ayat Al-Quran. Tapi kadang orang lagi ruwet, lagi siang belum makan siang, antum sampaikan itu, bisa jadi dia naik darah. Maka saran ana, antum kalau ingin nasihati orang, ana ini disampaikan oleh Ustaz kita dulu di Jambi, antum datangi seseorang itu ketika habis sholat. Antum datangi baik-baik, antum jujur, perbaiki niat juga, bukan ingin menampakkan dia salah, tidak, bukan kita sok paten, sok hebat, tidak, jujur, ikhlaskan niat. Insya Allah Allah akan mudahkan antum menyampaikan, diterima penyampaian antum, ucapan antum. Tapi kebanyakan kita, maaf, tidak semua, kita menasihati orang salah niatnya, kurang memperhatikan niat, sehingga yang datang bukan maslahat, malah keburukan, doror yang datang. Falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Nabi SAW apa? Hendaklah dia berucap baik atau diam. Maka kita timbang-timbang ketika kita berucap masalah mudaratnya. Kalau kita rasa baik, ucapkan. Kalau tidak, rasanya ada mudarat, maka kita diam. Ini hadis Nabi SAW dalam hadis ini. An yaskut, yasmut artinya yaskut, yaitu diam ya. Kemudian kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Apa tadi makna jar? Jiran. Kita tahu ada apa? Tetangga. Kita sering mengatakan Malaysia itu negeri jiran, ya tidak? Ya karena memang tetangga, ya, itu kan alasannya Pak ya. Jiran, ya. Yaitu tetangganya di sekitar rumahnya. Ya, tetangga di sekitar rumahnya. Jar ini adalah fil bait, di rumahnya. Wa dhahir annahu yasmul hatta jarahu fil majjar. Kata Syekh Utsaimin, beliau mengatakan tetangga di sini juga meliputi tetangga di tempat kerjanya. Antum punya tempat kerja, kantor antum, di sekitar itu juga dikatakan tetangga, kata Syekh Saleh Al-Utsaimin. Bismillah. Walakin huwa fil awal azhar ail jar fil bait. Akan tetapi beliau ragu, beliau menegaskan bahwasanya yang lebih condong pendapatku adalah yang mengatakan tetangga itu yang dimaksud dalam hadis ini tetangga di rumahnya. Kata beliau, wa kullama qarubal jaru minka kana haqquhu a'zam. Semakin dekat tetangga dari rumahmu, maka hak tetangga itu semakin agung, kata beliau. Jadi semakin dekat rumah kita dengan tetangga kita, yang paling dekat itu semakin agung hak yang harus kita tunaikan kepada tetangga. Wa atlaqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ikram faqala falyukrim jarahu. Wa lam yaqul masalan bi i'ta'id ad-dirahim aw as-sadaqah aw al-libas aw ma asbaha dzalik. Lihat fakihnya Nabi. Ucapan Nabi SAW ini penuh dengan faedah. Beliau tidak katakan, beliau hanya itlakan ikram, memuliakan.
Beliau tidak katakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memberi makan tetangganya. Hendaklah dia memberi pakaian saudaranya. Belum tentu dengan kita memberi makanan, memberi pakaian itu sebagai hal yang mulia di sebagian tempat. Ya tidak. Bisa jadi itu hal yang ketika kita memberi tetangga kita makanan, bisa jadi dia tersinggung. Macam nggak mampu aja aku beli makanan, kan seperti itu. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam menitlakkan perkataan beliau dengan ikram, fal yukrim, hendaklah dia muliakan, dia agungkan, dia muliakan tetangganya tersebut. Maka memuliakan tetangga itu tidak sama dengan satu tempat atau dengan tempat yang lainnya. Maka kita harus cerdas di situ bagaimana kita harus memuliakan tetangga. Kenapa? Karena memuliakan tetangga itu adalah akhlak yang mulia, dia merupakan seagung-agungnya ibadah. Akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqa, kata Nabi SAW. Iman, apa kata Nabi SAW? Orang yang terbaik imannya adalah apa? Orang yang baik, orang yang paling baik akhlaknya. Nabi mengatakan orang yang paling baik imannya apa? Orang yang baik akhlaknya. Kemudian mungkin ada yang bertanya, dekat dari mananya Ustaz? Dikatakan dekat tidaknya itu bisa diukur dari pintu kita dengan pintu tetangga kita. Kalau kita ingin tahu mana yang lebih dekat, cara ngukurnya bukan yang nempel belum tentu lebih dekat. Jadi dekat tidaknya itu dikatakan dari pintunya, pintu rumah kita. Dan ada juga yang mengatakan batasan tetangga itu adalah 40 rumah. Tapi batasan ini payah menerapkannya. Kata Syekh, batasan ini payah menerapkannya. Fi ahdi Nabi SAW arba'una daran, mungkin di sebagian tempat 40 rumah itu dekat, dan sebagian tempat 40 rumah itu sangat jauh. Intinya apa? Kata beliau merajihkan batas tetangga itu adalah sesuai dengan urf, kebiasaan. Selama di urf, kebiasaan masyarakat dikatakan itu tetangga, ya berarti tetangga kita. Yang antum harus muliakan. Intinya apa? Semakin dekat tetangga dengan tetangga antum siapa yang paling dekat dengan antum, itu yang paling antum harus perhatikan, karena hak dia semakin besar. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Kemudian kata Nabi SAW, akhlak yang mulia berikutnya tadi memuliakan tetangga. Kemudian sekarang kata beliau SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan siapa ikhwan? Dhaif, apa? Tamu. Dia muliakan tamu. Siapa dhaif? Kata beliau, an-nazil bik karajul musafir nazala bika wa hadha dhaifun yajib ikramuhu bima ya'uddu ikraman. Yang wajib antum muliakan adalah, kata beliau, dhaif. Apa itu dhaif? Orang yang datang ke rumahmu, tujuannya memang datang ke rumahmu, tujuan utama. Kemudian ya kan banyak yang datang ke rumah kita Pak ya.
ada tukang paket, tukang galon misalkan, apakah dikatakan dhaif, tamu yang harus wajib hukumnya kita untuk mengikramnya, menghargainya, menjamunya, memuliakannya. Yaitu karajulun musafir nazala bik, kata beliau, yang dikatakan dhaif yang wajib kita untuk memuliakannya adalah orang yang datang bertujuan ke rumah kita dengan bersafar. Dengan bersafar artinya orang datang dari luar kota. Kalau dia sudah jamak boleh qasar, berarti dia musafir, berarti dia itu dhaif yang hukumnya wajib atas kita untuk memuliakan dia. Ulama berbeda, ada yang wajib sehari apa. Kita ambil aja yang 3 hari. Ada sebuah hadis yang mengatakan wajib memuliakan, menjamu tamu itu 3 hari. Setelah itu antum tanya antum mau kemana. Setelah itu antum mau jamu, alhamdulillah. Kalau tidak, ya tidak masalah. Antum sudah gugur kewajiban antum. Kalau antum mau melebihi dari 3 hari, itu bernilai sedekah. Bernilai sedekah, dan itu pahala yang agung. Kemudian di antara ahli ilmu juga merinci lagi yang wajib dijamu tamunya itu ketika dia bertamu di kampung. Alasannya apa? Karena kalau di kampung, kalau nggak dijamu sama kita, tidak kita sediakan kamar tempat tinggal, dia nggak bisa nyari. Di kampung memang ada hotel, Bapak Ibu? Nggak ada. Hoyo itu nggak ada. Homestay itu tidak ada di kampung. Makanya kita wajib untuk menyediakan dia tempat untuk beristirahat, tempat bernaung dia, tempat tinggal dia. Karena di kampung payah nyari tempat tinggal. Orang kampung itu kan kayak itu, rumahnya ya maaf kecil-kecil ya, cukup dengan untuk keluarganya. Dan keadaannya ya maaf ya, ekonominya biasanya kalau di kampung. Maka wajib ketika di kampung. Adapun kalau seseorang itu bertamu ke kota, ada yang mengatakan tidak wajib. Ya, wa amma minal amsal wal mudun al kabirah fala yajib li'anna hadhi fiha mata'im wal fanadik yadhhab ilaiha, walakin al qura as-saghirah yahtad ila insan, walakin dhahir hadits annahu am. Kemudian kata beliau mengatakan ala kulli hal, bahwasanya hadis ini bersifat umum, sama saja mau di kampung mau di kota, wajib antum untuk ikramud dhaif, untuk memuliakan tamu. Wallahu taala alam. Silahkan azan dulu. Kita lanjutkan, kita masuk ke faedahnya. Faedah hadis ada beberapa faedah yang dapat kita ambil, di antaranya wajib ikram al-jar, yaitu memuliakan tetangga. Bahkan di suatu hadis dikatakan Jibril ini sering mewasiatkan kepadaku sampai aku mengira bahwasannya tetanggaku itu berhak untuk menerima warisan. Saking seringnya Jibril mewasiatkan aku untuk memuliakan tetangga, sampai-sampai aku mengira bahwasannya tetangga itu dapat menerima warisan. Sampai seperti itu, ya. Kemudian dalam hadis dikatakan juga ketika seorang itu memasak, hendaklah dia memperbanyak kuahnya, maraq. Wa ta'ahad jarahu, dan dia memberi atau berbagi kepada tetangganya. Ini salah satu bentuk ihsan kepada tetangga. Ya, banyak diantaranya itu tergantung sekali lagi sesuai dengan uruf, kebiasaan masyarakat sekitar. Ya. Bisa jadi memuliakan tetangga itu dengan apa? Dengan berakhlak mulia, mengucapkan salam, kita datangi dia, kita ucapkan salam sama dia. Dengan engkau mampir ke rumahnya misalkan,
wa taratan takuna bi an tad'uhu ilal bait, atau bisa jadi memulai tetangga itu di suatu daerah dengan memanggil tetangga antum ke rumah antum, ya, kemudian engkau memuliakannya. Wa taratan bi an tahdi ilaihil hadaya, dan bisa jadi ikram jar di situ bisa dalam bentuk engkau memberi hadiah-hadiah kepada tetanggamu. Ini sunnah, ya, yang harus kita hidupkan, ya. Walaupun sunnah-sunnah ini terkadang terlekang, hilang dimakan oleh zaman, karena orang sekarang yaitu payah, ya, saling sibuk dengan urusannya masing-masing, sampai-sampai ada istilah lolo gue, ya. Itu bentuk tidak acuh kepada tetangga, nggak mau atau tidak ingin ikut campur mengurusi orang lain. Maka kita agama kita mengajarkan kepada kita untuk memuliakan tetangga. Muliakan tetangga. Kemudian wajibnya, hadis ini menunjukkan kepada kita wajibnya untuk ikramud dhaif, memuliakan tamu. Ya, sesuai kadar yang dinilai itu sebagai kebaikan, sebagai pemuliaan kepada tamu. Wa dzalika bi an tatalaqahu, dan salah satu bentuk memuliakan tamu ini penting Bapak Ibu, engkau itu menyambut tamu tersebut dengan wajah yang gembira. Ya, ketika datang orang jauh dari safar, antum sambut dia ahlan wa sahlan wa marhaban. Ya. Itu ucapan-ucapan bahasa Arab yang harusnya kita pahami. Apa artinya ahlan? Dari kata ahlun, saudara. Apa? Seperti saudara. Anggap aja rumah ini saudara. Kita saudara sudah. Ya. Wa sahlan, sahal, dari kata sahal, mudah. Selamat datang. Alhamdulillah. Jangan ya maaf datang, sudah dia datang jauh-jauh capek, kemudian kita cemberut aja, seolah-olah tidak, walaupun kita tidak ucapkan tidak menolak, tapi perlakuan kita, wajah kita itu menunjukkan secara langsung kita menolak dia sebagai tamu ke rumah kita. Maka di antara akhlak yang mulia, kita jumpai dia dengan hati yang senang, yang gembira, walaupun terkadang kita tidak punya apa-apa untuk menjamunya. Tidak ada paksaan, tidak ada unsur paksaan. Tapi kita harus usahakan. Kalau kita tahu seperti ini, insya Allah kita akan berusaha ya Bapak Ibu, ya. Kalau memang nggak punya apa-apa, ya kita usahakan walaupun ada minimal makan minum. Kalau tidak punya uang, ya antum carilah bagaimana caranya sesuai kemampuan antum. Ya. Beliau katakan, memberi contoh, Syekh Utsaimin mengatakan, katakan kepada dia, tamu antum itu yang datang dari jauh, udkhul hayyakallah, masuk, ayo masuk, semoga Allah menghidupkanmu, artinya semoga engkau bahagia, semoga Allah membuatmu hidup. Wa ma asbah dzalika minal ibarat, dan perkataan-perkataan yang baik, yang menyenangkan hati, yang menunjukkan akhlak yang mulia. Mungkin ini saja ikhwan, kalau ada pertanyaan silahkan. Yang bisa ana jawab. Ini berkaitan tentang hadis akhlak, ya. Hadis yang keberapa? 15. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Hadis muttafaqun alaih.
Ada yang hafal Bapak Ibu? Itu diulang-ulang, man kana yu'minu billah, man kana, cuman belakang-belakangnya aja. Falyukrim jaro, falyukrim dhaifahu. Hadisnya dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, atau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Jadi di antara bentuk keimanan kita kepada Allah dan hari akhir nampak dari ucapan kita, itu yang pertama. Kemudian kita menghargai apa? Tetangga kita. Nah, tidak menyakiti, mengganggu, mengusik tetangga kita. Ini makanya penting di zaman sekarang Bapak Ibu, carilah tetangga, al-jaru qoblad dar, kata pepatah mengatakan. Pilihlah tetangga sebelum engkau memilih rumah. Karena semegah apapun rumah, senyaman apapun rumah, tapi kalau tetangganya enggak baik, tetangganya maaf bejat, tidak kenal Allah, kerjaannya maaf misalnya diskotikan di waktu orang istirahat, itu aduh, mengganggu. Makanya benar kata sebuah perkataan, ucapan ya, ad-jaru qabla dar. Jar, carilah tetangga sebelum engkau memilih rumah. Wallahu taala a'lam. Ada yang hafal hadisnya? Hafal, Pak? Ini masih setengah, belum sampai setengah hadis Arba'in An-Nawawi. Hadisnya masyhur ya tidak? Ma'ruf hadisnya, sering kita dengar. Tapi sangat berfaedah. Ada 4 hadis adab dan akhlak diantaranya di kitab Arba'in Nawawi. Hadis usul hadis tentang akhlak itu ada semua di Arba'in An-Nawawi dikatakan. Di antaranya hadis yang ke-12 yang telah kita kaji, hadis ini, dan 2 hadis yang setelah ini. Itu usul adab itu berputar dengan hadis 4 itu. Makanya para ulama mengatakan Arba'in hadis atau kitab Arba'in An-Nawawi ini kitab yang sangat bagus ya, kaya akan faidah, karena itu mencakup semua akidah, muamalah ya, akhlaknya, semuanya, fikihnya. Antum kalau bahas tentang rukun iman, rukun Islam itu fikih, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, salat, zakat, puasa, dan haji, umrah, dan seterusnya. Makanya tidak usah muluk-muluk, antum harus punya buku yang antum jadikan bacaan. Di antaranya ini, beri kitab hadis Arba'in plus syarahnya. Banyak sekarang mensyarah, seperti Ustaz Yazid, anak punya syarahnya. Ustaz Firanda juga baru-baru ini mengeluarkan syarah kitab Arba'in Nawawi. Kenapa hadis ini masyhur? Tapi faedahnya luar biasa. Kalau kita ingin mendalami saja, kita ini orang muslim harus punyalah baca buku. Harus baca buku yang antum jadikan kegiatan rutin antum. Kalau enggak baca sehari itu agak ada yang kurang. Jadikan seperti itu. Masa ya tidak ada waktu? Ada waktu apa tidak? Ana tanya jujur. Seharusnya ada waktu kan. Cuman kita kadang selalu nyari uzur, sibuklah, ngantuklah, capek dan segala macamnya. Al-Qur'an ya wajib antum baca tetap. Cuman jadikan satu buku yang antum selesaikan dari awal sampai akhir. Jadi antum punya pegangan, ada rasa kepuasan batin. Nanti setelah selesai Arba'in Nawawi cuma 40. Kan 42 kurang lebih. Arba'in namanya kan 40. Orang Arab tuh memutlakkan Arba'in itu 40 artinya. Ya kurang lebih lah 42. Ada yang menaruh yang seperti apa, ada 46 dan seterusnya. Artinya apa? Dengan antum mendengar 40, insya Allah bisa anda selesaikan. Tapi kalau antum buka misalkan Riyadhus Shalihin, satu bab udah banyak hadisnya, kan itu. Ya sebelum antum baca Riyadhus Shalihin, antum selesaikan dulu Arba'in Nawawi. Niat, alhamdulillah. Semoga Allah sampaikan itu. Harus bergerak, Pak, ya.
Sekarang usahakan buku lah. Tapi kalau HP ini ya kadang semangat tapi tidak lama. Kalau buku itu ada kepuasan tersendiri. Wah, nah udah selesaikan kitab hadis arba'in. Syukur-syukur bisa ikut kajiannya. Ya. Kalau dapat faidah, kita duduk sama keluarga kita, ayo baca hadis yang pertama. Kan itu banyak kitab-kitab sekarang mudah dipahami, langsung ke faedah hadis. Hadis 15 faedahnya ini. Jadi mudah dipahami. Jadi kita hidupkan ilmu itu di tengah keluarga kita. Jadi hijrah itu bukan setengah-setengah, bukan yang cuman hijrah cuman penampilan aja. Antum juga harus merubah kebiasaan baik. Berubah menuju kebiasaan baik. Antum dudukkan anak-anak antum tuh yang sudah bisa memahami. Kalau anak kecil yang nggak bisa, antum paksa-paksa kan. Ini istri, ayo belajar bareng. Kita baca hadis arba'in. Insya Allah berfaedah. Tapi kuncinya satu Bapak Ibu, kemauan kemudian istiqomah. Kalau semangat awalan ada coba sekali dua kali, habis itu nanti luntur dengan begitu saja. Tapi usahakan istiqomah itu yang berat, ya. Semoga kita semua menjadi orang yang istiqomah di atas ketaatan. Hadis Pak? Maksudnya ada hadis yang bunyinya seperti itu? Kalau bisa kita sebelum meninggal kita bisa nulis 30. Hadis arba'in nawawi. Kemudian usul salasah, nah. Ya mantap. Itu target, ya. Targetnya. Baru sampai. Insya Allah nggak ada yang terlambat. Berapa umurnya Pak? 40. 45 masih, insya Allah. Jatah umur Nabi Muhammad berapa umatnya? 60 sampai 70 dan sedikit yang bisa. Insya Allah bisa. Intinya semangat Pak. Ya. Antum harus sering-sering dengarkan ucapan Imam Syafi'i. Lan tanalal ilma illa bisittah. Engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan sittah. Zakaun pintar, cerdas, kemudian sungguh-sungguh, berkomitmen, bersabar, punya bekal. Kemudian diantaranya wasuhbatu ustad, ada guru yang mengarahkan antum. Kalau buku saja kita jadikan guru, kata para ulama, antum lebih banyak salahnya daripada benarnya. Harus ada yang membimbing, ya. Antum harus dibimbing oleh ustadz. Ustadz, ini boleh nggak saya baca? Bagus nggak buku ini? Ustadz, ini boleh nggak saya dengarkan? Harus ada pembimbing kita, ustadz yang membimbing kita, watulu zaman, dan waktu yang lama. Tidak bisa kita sebulan 2 bulan ingin jadi ulama, mustahil. Ilmu itu luas, tidak bertepi, ya. Setahun 2 tahun, ya intinya semangat. Wah, kata Imam Syafi'i, batul zaman, harus waktunya lama untuk menuntut ilmu itu. Ya, dimulai, intinya dimulai juga. Semoga kajian kita bermanfaat, ya. Hadis yang ke-15, ana ingin besok ketika masuk hadis ke-16 antum hafal. Ya, kita semua hafal hadis tersebut. Ini hadis 16 ini hadis terpendek ini. Enggak hafalnya, subhanallah. Apa hadis ke-16? Jangan marah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taqdab. Kayak gitu saja. Udah hafal. Seharusnya hadis yang 15 juga hafal dan sebelumnya sudah hafal. Jadi kita duduk sudah hafal, kemudian kita nyatet faedah sudah. Ya. Kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya. Hadisnya pendek-pendek, hadis 17 juga pendek. Ya, semoga bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.